Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di pertengahan bulan Januari ini. Kita harus ingat bahwa kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan itu merupakan anugerah besar yang harus kita perjuangkan untuk dipertahankan. Karena siapa kita sebetulnya? Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, mulai ayatnya yang ke-14 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul pasal 9, mulai ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Siapakah kami? Kami adalah manusia-manusia hina yang Engkau angkat menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Semua terjadi bukan karena kebesaran kami, tetapi karena kemurahan kasih-Mu. Maka kami boleh mendapatkan anugerah sebagai anak-anak Allah. Biarlah kami bersyukur dan tetap menjalani kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan.
Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Saulus dengan menggebu-gebu, dia berangkat untuk menghancurkan gereja Tuhan. Lalu di tengah jalan, dia berjumpa dengan Tuhan dan kemudian dia sejenak menjadi buta. Kemudian Ananias dipanggil untuk mendoakan dan membuat mata Saulus itu celik kembali. Ya, pada waktu itu Ananias protes dan berkata begini, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa Saulus ini datang dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Ayat 15 mengatakan, "Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Siapa Saulus kita tahu. Dan kemudian dia mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun tidak berjumpa secara fisik seperti murid-murid yang lain dulu, tapi Saulus tahu itu adalah suara Tuhan, dan dalam dialog akhirnya dia mengalami pertobatan. Mengapa Tuhan memilih seorang Saulus? Mengapa Tuhan memilih seorang Paulus? Apa kelebihannya? Oh, dia orang pandai, betul. Tetapi dia orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dan disitulah Roh Allah yang kudus berkarya. Bahwa dengan penuh cinta kasih, Allah tahu bahwa Saulus tidak menyukai putranya Tuhan Yesus sebagai Mesias bukan karena kepandaian atau kebodohan manusia, tetapi karena dia tidak mengerti. Walaupun dia dikatakan orang pandai, namun dia hidup dalam kegelapan. Kegelapan kuasa, kegelapan keangkuhan dirinya, kesombongan dirinya, pengetahuan, kepandaian yang dia miliki. Nah, oleh karena itulah ketika dia dicelikkan oleh kuasa Allah, akhirnya Saulus atau yang kemudian berganti nama menjadi Paulus mengatakan, "Dari antara orang kotor, akulah yang paling kotor, tetapi aku dipilih. Dari antara orang paling jelek, aku paling jelek. Di antara orang paling berdosa, aku paling berdosa. Tetapi kemurahan kasih Allah memilih aku untuk menjadi anaknya, bahkan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan." Dan mari kita belajar dari firman ini, bahwa dari kehidupan yang hina, dari kehidupan yang penuh dengan dosa, saudara dan saya mendapatkan anugerah untuk diangkat menjadi saudara-saudara di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita menjadi anak-anak pilihan Allah. Dan Allah memilih kita pasti tidak salah, pasti tidak mungkin keliru. Itu pilihan yang tepat. Walaupun kita ini orang yang hina, tetapi Allah tidak memandang kehinaan kita, melainkan dengan kasih-Nya yang besar, kita boleh memanggil Dia Bapa. Kita boleh memanggil Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Mesias. Bersukacitalah. Walaupun dikatakan ada beban berat sebagai risiko yang harus kita tanggung, seperti Saulus dikatakan oleh firman Tuhan, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan, tapi toh dia mampu bertahan sampai akhir kehidupannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sebuah yayasan yatim piatu ada seorang anak yang dititipkan oleh seorang ibu yang setelah melahirkan kira-kira 1 bulan, ibu itu meninggal. Jadi ibu itu melahirkan di rumah yayasan itu dalam keadaan sakit parah, dia sendiri, dia belum bersuami tetapi dia mengandung. Ya. Lalu dia mondok di situ sampai melahirkan, dan akhirnya karena kelemahan tubuhnya ibu ini meninggal. Nah, anak yang dilahirkannya ternyata tidak normal. Anak ini mempunyai kaki yang kecil sebelah dan mata yang tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, kedua matanya itu tidak bisa melihat dengan jelas. Dokter berupaya untuk mengobati tapi tidak bisa. Ya, dokter mengatakan ada sebelah matanya yang kanan itu kemungkinan kalau diganti masih bisa.
Tapi kalau yang kiri kelihatannya sudah tidak bisa, ya akan buram saja seumur hidupnya. Karena syaraf-syarafnya sangat lemah. Mungkin dulu ketika hamil muda ibunya stres, minum obat-obatan dan sebagainya. Ya, sehingga anaknya itu mengalami kelahiran tubuh yang kurang baik. Tetapi pengasuh dari Yayasan Yatim Piatu itu menghibur anak ini dengan kekuatan iman. Lalu ketika anak itu mulai besar, dia seringkali dibully dan dia menangis. Satu hari dia berada di jendela kaca, memandang air hujan dan petir, dan dia mengatakan, apakah ini semua akhir dari kehidupanku? Aku keluar sajalah ke tengah petir itu supaya disambar petir. Ketika dia sedang menangis seperti itu, ibu asrama melihat dan memeluk dia sambil berkata, kenapa kamu berputus asa? Lalu anak itu mengatakan, aku jelek, aku tidak bisa melihat, kakiku kecil, aku ini hina sekali. Tidak ada orang tua yang mau mengambil aku. Teman-temanku satu-satu ada yang mau mengadopsi aku. Tidak ada, yang lihat aja sama aku udah tidak mau, gilo lihatnya. Tapi ibu asrama mengatakan, aku mau sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya, tapi ibu sayang pada semuanya. Ya, saya bersyukur ada ibu yang baik. Lalu mereka bersama-sama berdoa. Ibu itu menenangkan hati gadis kecil ini. Sampai 2 tahun kemudian ada sepasang suami istri yang datang ke situ untuk mengangkat atau mengadopsi anak. Setelah pilih-pilih, lihat-lihat, akhirnya bapak ibu itu mengatakan, kami pilih dia. Ibu asrama kaget, anak ini juga kaget. Anak itu mengatakan, yang benar, saya gadis jelek, saya gadis cacat. Tapi orang tua itu mengatakan, kami justru mencari untuk memberi kehidupan masa depan kepada orang-orang yang lemah. Lalu ditanya oleh gadis kecil ini, kenapa kamu mau pilih aku? Sebab bapak ibu itu mengatakan, sebab kami juga dipilih oleh Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami dipilih oleh Tuhan, diberi jalan kehidupan yang baik, dan kami ingin berbagi dengan orang-orang yang tidak punya masa depan, supaya mereka punya masa depan. Akhirnya anak ini ikut pada orang tua angkatnya, dan dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Walaupun dikatakan tidak lepas tetap dari penderitaan, karena yang membuli dia masih tetap banyak. Ya, saudara-saudara dari keluarga bapak ibu itu sebetulnya nggak setuju, tapi bapak ibu ini tetap mengasihi anak angkatnya. Sampai pada satu saat bapak ibu itu bertanya kepada anaknya, bagaimana kalau kamu tidak bisa mendapatkan mata yang baru? Apa yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu? Lalu anak itu menjawab, saya akan meneruskan pekerjaan mama dan papa. Papa mama angkatnya ini punya toko kue, punya karyawan cukup banyak, dan kuenya cukup enak. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin bisa berinovasi yang baru dengan mata yang saya miliki. Saya percaya Tuhan akan menolong, menopang, memampukan saya. Ya. Anak ini sudah bangkit semangatnya, dia tidak lagi sedih dan merasa murung terus, tapi dia mulai bersemangat untuk melanjutkan toko kue ayah ibunya. Dia mulai belajar dengan sungguh dan kemudian mulai menciptakan kue-kue baru yang mungkin juga disukai oleh banyak pelanggan, karena ternyata juga memang apa yang dia buat itu selalu laku gitu ya. Akhirnya dia punya semangat. Nah, beberapa tahun kemudian ketika ayah ibunya sudah semakin tua, lalu anak itu mengatakan gini, bolehkah aku meminta hartamu sebagian aja? Orang tuanya kaget. Wah, anak ini kok minta harta ya? Untuk apa? Lalu anak gadis itu mengatakan, aku tidak mungkin untuk menikah. Oleh karena itu aku ingin mencari teman hidup. Yaitu aku ingin membangun rumah yatim piatu. Sebagaimana aku dulu dibesarkan. Aku juga ingin menampung anak-anak yang tidak punya harapan. Anak-anak di pinggir jalan, yang kedinginan, yang kelaparan, yang tidak sekolah. Aku ingin membangun satu asrama, satu tempat untuk mereka, dan aku akan menjadi ibu mereka. Seperti engkau sudah menjadi ibu bagi aku. Orang tua itu
nangis. Mereka katakan, aku sudah punya kecurigaan, tetapi niatmu itu sungguh mulia. Baik, kami akan bangun. Lalu dibangunlah sebuah asrama, dan kemudian dibuka yayasan. Teman-teman dari Bapak Ibu ini juga ikut menjadi donatur karena melihat cita-cita mulia dari anak gadis ini. Kemudian ketika rumah yatim piatu itu sudah mulai berjalan, mereka sudah mulai mendapatkan anak-anak yang bisa diasuh. Nah, beberapa tahun berjalan, tiba-tiba bagian dapur kebakar. Habis. Ya sudah. Tapi di balik semua itu ternyata ada satu anak yang hilang. Nah, polisi mengatakan bahwa ini bukan kebakaran biasa, tapi ini dibakar. Dicari anak itu dan ternyata tidak ketemu. Ya sudah. Ibu asrama mengatakan tidak usah dicarilah, sudah selesai sampai di sini saja Pak Polisi. Saya akan bangun kembali dapur itu. Nah, memang dapur itu dibangun kembali, sementara orang tuanya sudah semakin tua. Tapi ya bagaimana, orang tua itu mengatakan kalau aku meninggal nanti kamu gimana? Tidak apa-apa, aku sudah punya banyak teman. Ada banyak anak-anak di sini yang bisa menjadi teman hidup bagiku di masa tua nanti. Ya. Akhirnya satu demi satu memang orang tua angkatnya itu meninggal dan gadis ini sudah menjadi perempuan dewasa. Dengan mata yang tetap tidak bisa lihat dengan jelas, dengan kaki yang tetap tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi dia punya anak asuh yang banyak, dengan donatur-donatur yang banyak, dan toko kue yang semakin besar. Anak-anak yang diasuh di situ dilatih untuk bisa jualan kue. Satu demi satu mereka bisa menyelesaikan studi mereka dan buka toko kue. Akhirnya ada yang menikah, buka toko kue di luar kota, dan beberapa terjadi. Dan beberapa puluh tahun kemudian, ketika dia sudah semakin tua, dia berpikir siapa yang akan meneruskan asrama yatim piatu ini. Datanglah orang muda. Muda itu bukan pemuda ya, tetapi sekitar usia 40-an. Seorang muda, bapak muda dengan istrinya. Dan dia katakan, bolehkah aku melanjutkan yayasan di sini? Kamu siapa? Lalu dia katakan, akulah orang yang dulu membakar bagian dapur. Aku pernah tinggal di sini, aku marah, aku kecewa, dan aku membakar dalam kemarahanku. Tapi sekarang aku sudah berhasil. Aku seorang pengusaha. Aku bisa melanjutkan tempat ini untuk menampung seperti diriku dulu ketika ditampung. Aku sudah mengalami perubahan, aku sudah bertobat, aku sudah mengenal Yesus dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada kesia-siaan dari kehinaan seorang yang dilahirkan dari ibu yang meninggal, ayah yang tidak jelas, tubuh yang tidak normal, tetapi ketika dia bersandar terus kepada Tuhan, dia mendapatkan orang tua angkat yang baik. Orang tua angkat ini meneguhkan iman anak ini, dan anak ini terus menjalani kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Ada berbagai macam penderitaan, tetapi semua itu dia abaikan karena satu tujuannya, hidupku bagi kemuliaan Tuhan. Sebab aku ini hina, tetapi Tuhan menerima aku. Ada banyak orang membuli aku, ada banyak orang tidak suka padaku, tapi Tuhan sayang padaku. Aku dikirim orang tua yang baik, yang sayang. Aku diberi kepandaian dengan mata yang tidak terlalu jelas, tetapi bisa mempertahankan toko kue sampai hari ini. Dan ada banyak anak-anak asuhku sekarang sudah jadi orang. Mereka menjadi donatur tetap bagi yayasan ini. Dan yayasan ini terus harus bertumbuh berkembang. Tuhan kirim orang yang dulu juga pernah di sini, tetapi melakukan kehinaan. Namun dia mengalami pertobatan. Sekarang dia yang akan melanjutkan menjadi pemimpin yayasan. Dengan begitu dia katakan, aku akan meninggalkan kehidupan ini dengan tenang, dengan sukacita. Karena aku tahu jerih payahku tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus juga mengalami hal yang sama. Ketika dia gagah, ketika dia pandai, dia membanggakan dirinya, tetapi kemudian di hadapan Tuhan dia katakan, aku hina. Tapi Tuhan memilih aku. Gadis kecil ini mengatakan, aku hina, tetapi Tuhan memilih aku. Adakah kita tidak hina di hadapan Tuhan? Sama.
Saudara dan saya juga, walaupun mungkin penampilan kita lebih sempurna dari gadis kecil ini, tetapi kita tetap hina. Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi anugerah kasih Allah sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Berperilakulah bagi kemuliaan kerajaan Allah. Resiko memang harus ditanggung. Ekonomi masih tetap susah, pandemi belum berakhir, tetapi tidak berarti hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan, memilih saudara dan saya sebagai anaknya, pertahankan itu dengan sukacita. Bergembiralah karena kita boleh dipilih sebagai anak-anak Tuhan. Bersukacitalah karena kita ini bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan mau menerima kita sebagai bagian dari kehidupannya. Kita dikuduskan, kita diberi pembaharuan hati, akal budi dan hikmat, kita dibuat sukacita, kita dibuat bersemangat, bisa melihat terang kehidupan, berpengharapan dalam Kristus. Itulah kebahagiaan orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadilah orang pilihan Tuhan, muliakan namanya senantiasa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memilih kami. Siapa kami? Kami bukan siapa-siapa. Kami orang-orang hina. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang kuasa untuk membangkitkan hidup kami dalam kekudusan dan kemuliaan. Terima kasih. Buatlah kami sekarang boleh melanjutkan kehidupan kami hari ini dan hari esok bagi kemuliaan kerajaan Allah, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan hidup kami berguna bagi sesama. Berkaryalah ya Tuhan. Di tengah suasana susah, di tengah suasana ekonomi yang belum bangkit, di tengah suasana pandemi yang belum berakhir, kami tetap akan menyatakan kemuliaan sorga ada pada kami. Inilah kerinduan kami yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.